Biang kerok kekalahan timnas voli Indonesia terungkap setelah Farhan Halim dan kawan-kawan kalah dari tuan rumah Bahrain di AFC Nations Cup 2025. Timnas voli Indonesia keluar sebagai runner-up Pool A usai kalah dari Bahrain di babak penyisihan grup AFC Nations Cup 2025, yang berlangsung di Manama pada Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025 malam WIB. Timnas voli Indonesia menelan kekalahan pahit usai dibantai Bahrain selaku tuan rumah dengan skor telak 0-3. Alhasil tim yang diperkuat oleh Farhan Halim dan kawan-kawan itu keluar sebagai runner-up, sedangkan Bahrain menjadi juara grup Pool A. Erwin Rusni selaku asisten pelatih timnas voli Indonesia mengungkapkan biang kerok kekalahan telak skuad Garuda di Bahrain, yakni lantaran anak-anak asuh Jeff Jiangjie itu salah satunya tampil tak fokus saat melawan tuan rumah. Anak-anak tidak fokus dan bola pertama jadi kendala utama kami hari ini, ujar asisten pelatih timnas, Erwin Rusni, usai laga. Anak-anak tidak fokus dan bola pertama jadi kendala utama kami hari ini, ujar asisten pelatih timnas, Erwin Rusni, usai laga. Pada set pertama, Indonesia sempat unggul di awal, namun Bahrain segera membalikkan keadaan dan menciptakan selisih poin hingga 10 angka. Set ini ditutup dengan skor telak 25-13 untuk Bahrain. Permainan Indonesia meningkat pada set kedua. Kedua tim saling kejar poin hingga skor 24-24. Indonesia sempat unggul 25-24, tetapi gagal memaksimalkan peluang. Bahrain merebut 2 poin beruntun dan menutup set kedua 27-25. Set ketiga kembali berlangsung ketat. Tim Merah Putih mencoba memperpanjang laga, namun Bahrain tetap unggul secara konsisten. Tuan rumah memastikan kemenangan setelah menutup set ketiga dengan skor 25-22. Hasil ini pun membuat Indonesia akan berhadapan dengan Pakistan selaku juara Pool C, dan Bahrain akan melawan Chinese Taipei di babak perempat final. Sekadar informasi, babak perempat final AFC Nations Cup 2025 sendiri akan berlangsung pada Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025 besok. Megawati Hangestri pindah ke Liga Voli Turki. Ini pengakuan agen. Spekulasi mengenai masa depan Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi perbincangan hangat usai kiprahnya bersama Gresik Petrokimia di Final Four Proliga 2025 berakhir. Megatron, julukan yang melekat pada Megawati karena kekuatannya di lapangan kembali dikaitkan dengan klub-klub besar luar negeri, terutama dari Liga Voli Turki. Rumor ini mencuat di berbagai kanal media sosial dan komunitas penggemar voli sejak pertengahan Juni tahun 2025. Banyak pihak berspekulasi bahwa Fenerbahce, yang tengah membangun ulang kekuatan tim untuk musim tahun 2025 sampai tahun 2026, memasukkan nama Megawati dalam daftar incaran mereka. Isu panas menyebutkan bahwa Megawati, yang dijuluki Megatron, karena kehebatannya di lapangan, akan melanjutkan karir di salah satu klub besar Liga Voli Turki. Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi yang menguatkan kabar tersebut. Salah satu isu yang paling mencuat adalah kemungkinan Megawati bergabung dengan klub elit Turki, Fenerbahce Medicana. Namun, informasi ini langsung dibantah oleh orang-orang terdekatnya. Seorang kerabat Megawati di Jember, saat dimintai klarifikasi, menyebut bahwa kabar tersebut tidak benar. Itu masih hoaks, tegasnya singkat. Bantahan juga datang dari sang agen, Wibi Anhari, yang mewakili Megawati secara resmi. Hoaks, kami tidak pernah memberikan pernyataan apapun soal kepindahan ke Fenerbahce, ujar Wibi. Lebih lanjut, berdasarkan pantauan pada akun Instagram resmi @vibvolleyball, hingga pukul 9.40 waktu Indonesia Barat tanggal 16 Juni tahun 2025, tidak ada satupun unggahan atau pengumuman resmi mengenai perekrutan Megawati.
Tim bola voli putra Indonesia sukses meraih kemenangan dengan cara comeback atas Thailand. Sempat kalah 2 set lebih dulu, Rifan Nurmulki dan kawan-kawan mampu bangkit dan memastikan kemenangan 5 set. Di awal laga, Indonesia tampil dengan komposisi Rifan Nurmulki, Doni Haryono, Fahri Septian, Jason Nathanael, Hendra Kurniawan, Muhammad Malizi dengan Ruby sebagai libero. Performa mereka cukup apik di awal, tetapi menurun seiring berjalannya laga. Indonesia tampil apik di awal set pertama. Bahkan, Rifan Nurmulki dan kawan-kawan sempat unggul 20-16 menjelang akhir set pembuka. Akan tetapi, kesalahan demi kesalahan, serta pertahanan Thailand yang membaik membuat situasinya berbalik. Thailand yang meraih poin-poin beruntun berhasil membalikkan keadaan dan meraih set poin terlebih dahulu. Di kedudukan 22-24, servis Boy Arnes yang tidak menyeberang memastikan kemenangan Thailand di set pembuka dengan skor 22-25. Kalah di set pertama membuat kepercayaan diri Indonesia turun. Sejak skor 3-3, anak asuh Jeff Jiang Jie terus tertinggal sepanjang set. Sempat menipiskan skor menjadi 15-16 Indonesia kembali tumbang dengan skor 22-25. Dalam situasi tertekan, Jeff Jiang Jie melakukan sejumlah perubahan. Farhan Halim dimainkan sejak awal, begitu pula dengan Boy Arnes yang diberi kesempatan. Hasilnya pun cukup memuaskan. Indonesia terus memimpin di set 3 dan akhirnya menang 25-19. Performa apik Indonesia terus dilanjutkan di set 4. Sempat unggul 4 poin, tetapi dibalikan menjelang set berakhir, situasi mirip set pertama mulai membayangi. Akan tetapi, 3 poin beruntun yang didapatkan oleh Indonesia memastikan laga berlanjut ke set 5. Di set penentuan kepercayaan diri pemain Indonesia semakin meningkat. Sebaliknya, Thailand justru kesulitan keluar dari tekanan. 2 poin blok di awal membuka peluang Indonesia untuk melakukan comeback. Performa pemain Indonesia di set 5 benar-benar impresif. Hendra Kurniawan, Teddy Oka, Rifan Nurmulki, Doni Haryono hingga Farhan Halim nyaris tanpa celah. Sementara Amorentep Konhan yang jadi tumpuan Thailand mulai bisa dibendung. Indonesia akhirnya berhasil menutup set 5 dengan keunggulan 15-8 sekaligus memastikan kemenangan 3-2. Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke babak perempat final AFC Nations Cup 2025, sedangkan Thailand gagal melaju ke 8 besar.